Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Agustina. Saya merupakan peserta Laskar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Golongan 3, Angkatan 16, Kelompok 2, nomor daftar hadir 20. Saya di sini diberi kesempatan untuk mengerjakan tugas untuk menganalisis isu kontemporer yang terjadi di lingkungan kerja. Baik, langsung saja saya mulai untuk menjelaskan isunya. Di sini saya memberi judul analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi. Di sini saya berprofesi sebagai apoteker di Puskesmas Sungai Tabuk II. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tugas dan peran apoteker di Puskesmas menurut Permenkes nomor 74 tahun 2016. Yang pertama ada pengkajian dan pelayanan resep, yang kedua pelayanan informasi obat atau PIO, yang ketiga konseling, yang keempat fisik pasien. Di sini khusus untuk puskesmas rawat inap, dan kebetulan di tempat saya belum ada rawat inap. Kemudian yang kelima monitoring efek samping obat atau MESO, yang keenam pemantauan terapi obat, dan yang terakhir evaluasi penggunaan obat. Saya menganalisis beberapa isu yang sedang berkembang di tempat kerja saya, yaitu yang pertama, belum optimalnya pelayanan informasi obat terhadap penderita baru penyakit kronis. Yang kedua, belum optimalnya pelayanan konseling obat di Puskesmas Sungai Tabuk II. Kemudian, belum optimalnya kegiatan telaah resep saat pelayanan obat oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian. Dan yang terakhir, belum adanya penandaan pada penyimpanan obat high alert medicine atau obat-obat yang perlu diwaspadai penggunaannya. Identifikasi tugas jabatan yang mengandung isu kontemporer berkaitan dengan tupoksi tempat kerja. Di sini saya menggunakan pendekatan analisis, ada 4 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan APKL, yang kedua metode USG, yang ketiga dengan diagram fishbone, dan yang terakhir analisis SWOT. Di sini saya akan menjelaskan analisis lapisan masalah berdasarkan metode APKL. Metode APKL sendiri adalah terdiri dari A, aktual, di mana isu tersebut memang benar-benar lagi dibicarakan atau benar-benar harus diangkat dibicarakan di tempat kerja dan harus diangkat. Kemudian P-nya itu problematika, seberapa bermasalahnya isu tersebut. Kemudian halayak ini seberapa bermanfaatnya isu tersebut harus diatasi untuk orang banyak. Dan yang terakhir kelayakan, seberapa layaknya isu tersebut diangkat. Nah, di sini untuk isu pertama, yaitu belum optimalnya pelayanan informasi obat terhadap penderita baru penyakit kronis mendapatkan nilai 14. Dan yang kedua, belum optimalnya pelayanan konseling obat di Puskesmas Sungai Tabuk II mendapatkan nilai 18. Dan yang ketiga, belum optimalnya kegiatan telaah resep saat pelayanan obat oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian mendapatkan nilai 16. Dan yang terakhir, belum adanya penandaan pada penyimpanan obat high alert medicine mendapatkan nilai 15. Di sini kita akan ambil nilai yang paling tinggi, yaitu di sini bisa disimpulkan nilai paling besar yaitu 18 oleh isu 2, yaitu belum optimalnya pelayanan konseling obat di Puskesmas Sungai Tabuk II. Kemudian kita lanjutkan untuk penilaian kualitas isu dengan teknik USG. Teknik USG sendiri terdiri dari U, urgensi, seberapa mendesaknya isu tersebut, kemudian S, seriousness, seberapa serius isu tersebut, kemudian growth, seberapa besarnya dampak dari isu tersebut jika tidak ditangani. Nah, yang pertama ini, untuk isu pertama, belum optimalnya pelayanan informasi obat terhadap penderita baru penyakit kronis mendapatkan nilai 10. Kemudian, belum optimalnya pelayanan konseling obat sesuai SOP di Puskesmas Sungai Tabuk II mendapatkan nilai 14. Dan yang ketiga, belum optimalnya kegiatan telaah resep saat pelayanan obat oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian mendapatkan nilai 13. Dan yang terakhir, belum adanya penadaan obat high alert pada penyimpanan mendapatkan nilai 11.
Nah, di sini berdasarkan analisis penilaian kualitatif menggunakan teknik USG, kita dapat simpulkan untuk nilai yang paling besar itu sama seperti teknik APKL berada di isu yang kedua, yaitu belum optimalnya pelayanan konseling obat sesuai SOP di UPT Puskesmas Sungai Tabuk II. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa isu yang harus segera diangkat yaitu isu yang kedua. Ini kita melanjutkan untuk menganalisis menggunakan pendekatan diagram fishbone. Nah, diagram fishbone sendiri ini digunakan untuk kita menganalisis sebab akibatnya terjadi isu tersebut. Di sini saya menjelaskan empat faktor, yaitu yang pertama faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini terdiri kurangnya media mengenai informasi obat. Kemudian kurangnya komunikasi lintas sektor internal di puskesmas. Lintas sektor di puskesmas ini yaitu kurangnya komunikasi antara bagian farmasi dengan bagian promosi kesehatan, contohnya. Yang kedua yaitu sarana prasarana. Sarana yang kurang mendukung untuk melakukan konseling. Nah, di tempat saya bekerja ini, di Puskesmas Sungai Tabuk II, tempat khusus atau ruangan khusus untuk konseling itu belum ada, sedangkan ruangan khusus itu harus ada berdasarkan peraturan kesehatan. Jadi dengan belum adanya ruangan khusus untuk konseling ini sangat berpengaruh ke pemahaman pasien dalam menggunakan obat. Kemudian yang ketiga metode atau sistem. Di sini ditemukan SPO atau SOP belum sepenuhnya sesuai. Belum benar-benar sesuai standar. Kemudian ada manusia atau subjeknya, yaitu kurangnya komunikasi antara petugas farmasi dengan pasien. Kemudian dilanjutkan dengan analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama, strength. Strength ini adalah kekuatan. Kekuatan ini berasal dari internal dari lembaga itu sendiri, yaitu tersedianya tenaga kesehatan yang kompeten untuk melakukan konseling. Di tempat kerja saya sendiri terdiri dari 3 apoteker dan 3 asisten apoteker. Dan jumlah CM yang memadai. Menurut saya itu sudah cukup dan memenuhi standar 3 apoteker dan 3 asisten apoteker untuk melakukan konseling. Kemudian ada opportunity atau kesempatan atau peluang. Yang pertama, adanya media informasi berupa leaflet. Yang kedua, adanya tenaga bidang promosi kesehatan yang dapat membantu melakukan penyuluhan rutin melalui media informasi. Dan yang ketiga ini ada weakness atau kelemahannya dari tempat kerja saya ini. Kelemahan ini berasal dari luar ya, yaitu kurangnya sarana untuk melakukan konseling, yaitu kurangnya ruangan khusus untuk melakukan konseling. Jadi selama ini konseling dilakukan di tempat yang sama dengan pasien menebus resep lainnya. Kemudian yang kedua, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penggunaan obat dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam kepatuhan minum obat. Dan yang terakhir ini ada threats, yaitu ancaman. Ancaman ini berasal dari luar dan faktor eksternal sama dengan weakness tadi. Weakness tadi faktor internal, opportunity dan threats merupakan faktor dari luar. Yang pertama, sebagian masyarakat mendapatkan informasi penyakit atau informasi obat dari orang lain yang tidak berkompeten di bidangnya. Yang kedua, masyarakat yang tidak melanjutkan pengobatan dikarenakan kurangnya edukasi mengenai obat yang digunakan dan beralih ke pengobatan herbal yang belum diketahui efikasinya. Di sini saya coba untuk membuat alternatif penyelesaian masalahnya, yaitu yang pertama dulu kita harus melengkapi sarana dan prasarana pendukung layanan informasi obat. Dan ini untuk tahapannya kita membuat surat usulan permintaan sarana dan prasarana kepada kepala puskesmas untuk disetujui. Untuk hasil yang diharapkan agar
pemberian konseling kepada pasien di ruangan khusus itu mengoptimalkan kita dalam memberikan konseling kepada pasien. Untuk pihak terkaitnya ada petugas farmasi dan kepala puskesmas. Kemudian untuk alternatif penyelesaiannya yang kedua, melakukan konseling kepada pasien dengan yang membutuhkan dengan memaksimalkan media informasi seperti pemberian leaflet. Tempat saya bekerja itu ada beberapa leaflet untuk penyakit kronis yang bisa diberikan kepada pasien. Tahapan setiap alternatifnya yaitu berkoordinasi dengan bidang promosi kesehatan untuk memaksimalkan media informasi dengan melakukan penyuluhan secara rutin. Kemudian hasil yang diharapkan agar pemahaman pasien mengenai penyakit dan obat yang diberikan dapat lebih dimengerti pihak terkaitnya, petugas, dan masyarakat itu sendiri. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan analisis isu kontemporer berdasarkan tupoksi di tempat kerja dari saya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.